Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya akan menjawab tugas di luar kelas di hari yang keempat. Di hari yang keempat ini terdapat 4 pertanyaan. Masing-masing pertanyaannya ini berbeda-beda. Saya akan menjawab terlebih dahulu di bagian A ini. Di bagian A ini mengenai pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana caranya motivator menyapa dan menyambut murid, yaitu dengan cara 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara motivator melalui kegiatan Bimba interview, yaitu dengan cara menyapa dan berdialog umum dan tepuk semangat serta menyanyikan seperti lagu Cinta Ananda dan doa sebelum belajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu dengan menyanyikan lagu Cinta Ananda, tepuk semangat, dan bercerita serta menanyakan yang berkaitan dengan hobi dan atau kesenangan anak. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog, yaitu dengan bertanya dengan bahasa Bimba atau kalimat Bimba mengenai kesukaan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sekitarnya. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu dengan cara tos atau mengucapkan atau memberikan pujian-pujian dengan cara kata-kata seperti anak rajinnya ibu ya, tetap semangat, setiap 5 menit sekali. Pertanyaan yang keenam yaitu kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak, yaitu setiap 5 menit sekali dan setelah melakukan baca-bacaan serta melakukan kegiatan modul menulis. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba. Ekspresinya itu ceria, senang, dan semangat, serta terus berinteraksi sambil mengucapkan kalimat-kalimat dan pertanyaan-pertanyaan yang verbal kata Bimba yang berkaitan dengan kesenangan atau kehobian anak. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa yang dilakukan oleh motivator agar anak tidak bosan, yaitu dengan kita ajak diselingi dengan bernyanyi, terus berdialog dan memberikan reward serta memberikan kesempatan anak untuk mewarnai sesuai dengan kesukaan anak tersebut. Pertanyaan yang ke-9 yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-baca secara rutin? Tidak. Motivator mengarahkan secara bergiliran. Pertanyaan atau soal di bagian B ini mengenai pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka, yaitu anak-anak ceria, senang sekali, walaupun ada salah satu anak yang diam saja karena masih malu-malu. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada murid yang terlihat murung atau tidak ceria serta tidak semangat selama kegiatan di Bimba, yaitu tidak ada. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan
inti, yaitu murid merasa senang dan bersemangat sekali. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yaitu jawabannya semua murid mau dan senang serta ceria untuk melakukan baca-bacaan atau kegiatan yang diberikan kepada motivator. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yaitu tidak ada. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Saya kemarin pertemuan yang ke-1 di mana saya ketemu dengan 4 murid yang berbeda-beda masing-masing karakternya. Yang pertama ini Abang Kenzo, di mana Abang Kenzo ini masih belum mandiri dan untuk sikapnya ini masih terlalu aktif atau masih kurang fokus terhadap pembelajarannya. Yang kedua ini si Kakak Nadine, di mana Kakak Nadine ini masih pemalu dan masih mau ditemani oleh orang tua di sampingnya. Dan yang ketiga itu Abang Nizar, di mana Abang Nizar ini masih kurang konduktif dan belum mandiri. Dan yang keempat yaitu Abang Mahendra, di mana Abang Mahendra ini sudah mandiri tapi masih sedikit malu. Di bagian yang C ini itu mengenai tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Di hari pertama kemarin saya masuk kelas, suasananya itu sangat menyenangkan ya, antara mentor saya dan saya sendiri selaku motivator magang. Dan saya tidak merasakan bahwa saya sedang proses magang, karena suasananya di kelas itu menyenangkan, ceria dan bersemangat sekali. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan terjadi? Pada kemarin pertemuan saya yang ke-1 itu saya melihat sendiri bahwa tidak ada yang namanya kekerasan kepada murid dan juga tidak ada pemaksaan kepada murid sama sekali. Bagian yang D ini mengenai pengamatan terhadap kegiatan suasana di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan tepuk semangat, lalu melakukan bernyanyi Ihyal Bimba, Cinta Ananda, dan berdoa serta bernyanyi atau berdoa sebelum belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan modul. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan dengan kotak KPK dan bermain modul. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup, yaitu berdoa sesudah belajar. Pertanyaan yang kelima yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator, yaitu selama 40 menit. Sekian tugas di luar kelas yang keempat
Dari saya, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.